Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Giri Pamungkas Official. Saya akan lanjut cerita misteri kemarin ya, tumbal punden kelir. Nah, jadi kemarin itu kita sampai di mimpi, teman saya mimpi itu makamnya ada 10 dan ada suara, tidak boleh dirusak intinya ya. Lalu kita naik pukul 3 pagi sampai lokasi jam 5:30, kurang lebih 4:30. Dari situ kita langsung menghitung makam. Ternyata makamnya pas 10. Betul apa yang diimpikan teman saya tadi. Nah, anehnya makam itu kan umurnya ratusan tahun. Kalau dilihat zaman kerajaan Majapahit, dan menurut warga sekitar juga iya. Jadi di situ teman saya itu memakan suketnya tinggi-tinggi, alang-alang. Jadi kita cari makamnya itu pertama 9, ternyata 10-nya ketutup alang-alang guys. Lainnya ada kejadian aneh ketika kita lapar mau makan. Nah, kan tidak bisa menahan nasi karena nasinya ada, gas ada, korek ada, tempatnya yang tidak ada. Tiba-tiba dari semak-semak itu muncul, saya kira kan ada suara kesek, saya kira hewan-hewan buas. Hanya kita siap-siap ambil tongkat sama batu. Ternyata orangnya aneh, rambutnya gimbal, nggak pakai baju, celana pendek, wireng, mirip orang gila. Itu bawa pohon satu jebolan itu loh, apa namanya, banyak pohon yang baru dijebol, isinya ada kurang lebih 6. Bilang gini, nak kalau lapar monggo dimakan. Nah, setelah dikasihkan, saya baru sadar ini orang dari mana. Saya lihat, saya telisik, ternyata yang dilewati tadi itu jurang guys, dan itu kayaknya mustahil orang lewat situ. Itu kayaknya bukan orang, wallahu alam. Cuman kalau lihat dari, tidak mungkin orang bisa lewat jurang seperti itu ya. Jangan santainya, ini kan habis keluar semak-semak hilang itu orang tersebut. Gitu kita sadar singkong sudah habis dimakan, baru sadar. Singkat cerita, setelah makan singkong, teman saya yang riskan itu kesurupan, ketempelan. Ya ndak ngamuk-ngamuk gitu, ndak, cuman matanya merah, diem, menyendiri terus. Nanti kalau ditegur marah. Dan waktu saya mau buang air kecil itu kan ndak ada toilet di situ. Saya buang di pojokan, semak-semak itu dimarahi sama dia. Sudah dibentak. Biasanya panggil nama ini enggak bentak, hei kamu, jangan kencing di situ. Bahasanya enggak gini ya, bahasa Jawa. Jangan kencing di situ, rumahnya orang dikencing, bilang begitu. Terus saya langsung nyanda, oh anak ini ketempelan. Matanya merah loh, merah.
tak bilang kalau nggak boleh, terus di mana? Ada toilet, pokoknya jangan di situ. Terus saya nggak peduli. Saya kencing, ternyata mau marah. Nah, mau marah dipisah sama teman saya Daud tadi. Nah, setelah makan singkong kan keseretan, nggak ada air, habis. Kita cari air. Ternyata kita masuk dari Ngawi, kita melewati 2 bukit, sudah sampai Jawa Tengah, bro. Jawa Tengah. Saya masih ingat desanya, namanya Desa Bayanan, pemandian air hangat Bayanan. Itu kita tembus itu melewati 2 bukit. Saya kira pemandian kayak kolam renang ya, masuknya 1.000 dulu. Kita kan dibawahi uang 50.000 sama orangnya yang nyuruh tadi. Singkat cerita, kita mandi. Ternyata air hangatnya itu kamar mandi, cuma airnya hangat, sumbernya itu aja. Nah, waktu itu setelah mandi kita makan nasi pecel. Ada warungnya orang tua perempuan. Kita tanya, "Mbah, punden kelir itu punden apa ya, Mbah?" "Aduh nak, itu punden angker, tolong jangan ke situ, orang-orang sini sudah tidak ada yang ke situ. Itu setiap Kamis malam Jumat muncul suara gending-gending Jawa, pasti itu. Dan semua warga desa mendengar gending Jawa atau pentas wayang setiap Kamis." Nah, itu saya tidak percaya awalnya. Kalau tidak percaya, nak, tolong nginep di sini, nanti sama lihat sendiri. Kita kan waktu itu harinya masih hari Senin, kalau tidak Minggu. Kelamaan, Mbah, pokoknya jangan ke situ, nak. Ya, Mbah, mah, terima kasih. Kita naik. Rizkan masih diem melolong, pandangannya kosong. Akhirnya kita sampai lagi ke punden. Itu jam 5 sore, mau maghrib. Nah, anehnya lagi, jalan menuju punden kan cuma setapak, dan suketnya alang-alangnya segini loh. Kita jalan santai di belakangnya Rizkan, jaraknya nggak jauh. Tapi waktu sampai atas, Rizkan hilang. Kemudian kita cari, tidak ada. Tasnya ada. Dia kan bawa tas, bawa apa itu, kayak kardus dikasih plastik buat tidur. Semuanya lengkap barang-barangnya, tapi orangnya tidak ada. Saya lihat sebelah jurang, semuanya jurang, tidak ada. Saya tunggu sampai malam, tidak ada. Nah, waktu malam itu teman saya namanya Daud dilihati buto hijau, guys. Kan di situ ada pohon besar, jadi ini makam sama pohonnya itu lebih dulu makam, jadi pohonnya nembus ke makam. Itu pohonnya besar dan lubangnya bisa dibuat 4 orang. Cuman kita tidak berani ke situ karena ada tawon das ya, yang hitam-hitam besar. Setelah itu teman saya dilihatin buto hijau sama sesosok orang seperti wayang, kayak Petruk, kayak wayang, matanya merah. Oh, teman saya ketakutan. Nah, anehnya lagi, teman saya Daud ini tangannya ketarik, kayak ditarik. Terus langsung saya tarik juga, saya ajak duduk dikir. Kemudian dia untung dia tuh masih keturunannya, keluarganya masih keluarganya kiai ya, mau percaya atau enggak, itu masih keluarga besar Pondok Tremas. Jadi mungkin dia dilindungi leluhurnya dan mbak-mbaknya. Selamat, saya juga dapat berkahnya selamat.
Akhirnya Buto tadi masih di situ tapi diem, melotot itu katanya. Saya tidak lihat, Daud yang lihat. Terus kita sampai malam kok Rizka tidak ada. Malam itu juga kami turun karena suasana tidak memungkinkan guys. Buto hijaunya tidak mau ngalih-ngalih, nampak terus. Kita turun sampai bawah itu pagi kita ke warung orang jual beras 2,5 kilo tadi, tukar makan sama rokok. Sebenarnya kata orangnya tidak boleh mas, kurang, tapi nggak apa-apa lah, kasihan. Singkat cerita diceritani, orang warung cerita itu memang angker. Dulu itu desa bawahnya namanya Topati. Kalau dalangnya itu dalang sakti, pantangannya tidak boleh dalang celeng serengi, tapi istrinya ngidam. Akhirnya naik ke bukit, pentas celeng serengi, dan semuanya meninggal. Nah itu kenapa teman saya mau kesurupan, ternyata mau ngeduk kuburan tadi mau dibongkar, sudah dibongkar, mau diambil karena di dalamnya itu ada emasnya, peninggalannya beliau ya, orang-orang yang dulu itu meninggal zaman Majapahit, dipendam di situ emas harta karunnya. Digali sama teman saya, ngawur. Dari situlah kesurupannya awal-awalnya ya, akhirnya sampai dia hilang sendiri, hilang, tidak tahu kemana, entah sampai sekarang kemana. Kita diberi cerita sing warung tadi, memang benar di situ ada emasnya mas, dipendem. Dulu pernah sebagian jatuh ke bawah, dibuat rebutan warga desa, banyak yang meninggal. Akhirnya namanya desa ini Topati. Mungkin orang-orang yang tahu Bayanan atau Topati tahu ya pasti Punden Kelirin keangkerannya. Kalau tahu, ada yang lihat, komen guys di bawah guys, dan jangan lupa subscribe ya guys. Walaupun channelnya receh ini, suaranya kurang enak ya, buat semangat lah, subscribe, komen. Khusus warga Bayanan, Ngawi, dan Topati itu pasti tahu Punden Kelir ya. Setelah itu kita sampai ke rumah, kita balik ke rumahnya bapak yang nyuruh tadi. Nah di situ ada kejadian aneh. Kita sampai rumahnya jam 10 pagi dan itu terang benderang, matahari itu bersinar. Tiba-tiba ada kumpulan mendung dari arah gunung Punden tadi. Itu jalan, saya lihat, loh pak kok kesini pak, ternyata beneran. Sampai atas rumahnya Pak J tadi, mendung tadi ngumpul jadi angin puting beliung, porak-poranda rumahnya Pak J, habis itu pekarangannya, kandang-kandangnya. Yang anehnya tetangga-tetangganya tidak kena, cuma rumahnya saja. Itu nyata saya alami sendiri, saya lihat. Kemudian beliau takut, kita berdoa bersama, baca Yasin, tahlil, dan lain-lain. Kurang lebih hanya 3-4 detik hancur semua. Kemudian kembali lagi mendung, terus mendungnya balik lagi ke asal. Terus saya lihat sendiri guys, ada saksinya Daud, dan ternyata kita dibuat tumbal. Setelah itu bapak tadi bilang, tolong ambilkan bunga yang ada kresek dalamnya bunga di mobil.
katanya gurunya dia kalau ada yang keluar satu itu nanti hilang satu. Diambil sama Daud, dibuka, memang keluar satu bunganya. Berarti kita ini dijadikan tumbal, punden kelir. Nah, akhirnya teman saya yang kena dari Kediri itu hilang sampai sekarang, dan itu tidak terkuak sampai sekarang. Entah kemana, meninggal atau masuk alam gaib. Mungkin bisa komennya orang-orang yang spiritual yang tahu. Itu saja, sekian dulu dari saya. Tumbal, punden kelir, dan butuh hijau. Nah, nanti masih banyak lagi cerita misteri, karena saya musafir ini kurang lebih 2 tahun jalan kaki, 5 tahun naik sepeda, sudah bekerja tapi tetap ngembara, jadi 5 tahunan lebih. Dan banyak cerita misteri yang mau saya sharing ke sini. Dan mohon maaf suaranya memang begini ya, karena ada kendala asam lambung, jadinya kurang buat bicara lantang itu agak tidak nyaman. Mohon dimaklumi. Share, like, subscribe, komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.